Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf sekali saya harus ini ya off kamera karena kebetulan saya juga lagi di perjalanan juga sekarang. Nah, di sini kita sudah ini ya, kita sudah hadirkan narasumber yaitu Pak Opi dari Sumedang, di mana Pak Opi ini adalah punya kebun sumber benih vanili, begitu juga sukses dalam melakukan pembibitan vanili pula. Nah, sekarang ini Pak Opi lagi sukses-suksesnya nih ya Pak Opi ya. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu terkait apa sih atau trik sukses strategi dalam melakukan pembibitan. Nah, ini kebetulan Pak Opi ini sudah sangat berpengalaman ya Bapak Ibu ya, mungkin sampai pada bermitra dengan investor juga. Jadi sengaja kita hadirkan Pak Opi ini adalah salah satu narasumber yang mungkin bisa Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu mungkin terapkan apabila Bapak Ibu ingin suatu saat ingin melakukan pembibitan, bagaimana cara budidaya vanili yang baik, sampai pada bermitra dengan investor. Ini Pak Opi ini sudah kita ini ya, sudah sangat kompeten lah dalam bidang pervanilian ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau kira-kira ada dari Bapak Ibu ini yang ingin bertanya soal gimana dulu sukses berbudidaya, trik atau tipsnya apa, nanti kita bisa sambil diskusi dengan Pak Opi. Baik, Pak Opi, sesuai tema kita pada siang hari ini ya Pak Opi ya, mungkin Pak Opi kebetulan Pak Opi juga sekarang ada di kebun juga nih, luar biasa Pak Opi prepare sekali ya. Selamat siang Pak Opi. Pak, ini bisa langsung kita mulai ya Pak Opi ya. Kebetulan Pak Opi sudah di kebun ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini Pak Opi sudah berada di kebun pembibitan. Nah, di sini pembibitan Pak Opi ini berada di Sumedang. Nah, mungkin Pak Opi nih pertama nih Pak Opi mungkin bisa ceritakan nih ke kita Pak Opi kira-kira dulu trik sukses Pak Opi atau asal mula dulu Pak Opi melakukan pembibitan vanili ini gimana sih Pak dulu ceritanya, karena kita lihat ini atau kita sempat pernah dengar kabar dulunya Pak Opi ini bukan langsung melakukan pembibitan vanili ya, tapi infonya sempat melakukan pembibitan lada dulu. Mungkin kita dengar info seperti itu, atau ini bagaimana nih Pak Opi kira-kira dulu asal muala Pak Opi melakukan pembibitan itu gimana Pak Opi? Boleh diceritakan, di-sharing ke teman-teman yang ada di sini, Pak Opi. Silakan Pak Opi. Oh iya Mbak, dulu itu saya itu awalnya itu pembibitan lada, dikala beberapa tahun kemudian saya dapat punya sumber benih vanili, kita berubah menjadi penangkaran vanili. Dulunya itu emang basicnya dari lada, tapi walaupun dari lada itu sama-sama rempah, jadi kita itu nggak istilahnya nggak susah-susah gitu. Soalnya hampir mirip dengan lada juga, seperti itu Mbak. Oke, berarti dulu betul ya Pak ya, dulu berarti Pak Opi sempat melakukan pembibitan lada ya Pak ya, cuman ini kenapa Pak dulu sempat beralih ke vanili ini, gimana ceritanya Pak? Apakah dulu di lada prospeknya kurang menarik, atau mungkin di sumber benihnya kurang support dulu, ini gimana Pak ceritanya Pak bisa beralih ke vanili Pak? Karena kita dari lada itu belum punya sumber benih Mbak, jadi kita siap. Jadi kita hanya mengandalkan penjualan lokalan. Oke, siap. Oke, berarti Pak Opi ini juga punya kebun sumber benih ya Pak ya. Kebun sumber benihnya jauh Pak dari tempat Pak Opi berdiri sekarang, itu jauh Pak ya? Atau berdekatan Pak? Lumayan jauh Mbak. Kita lumayan jauh. Dari ini hampir 1,5 kilo lah. Oke, siap. Berarti dulu sebelum melakukan pembibitan vanili seperti sekarang di belakang Pak Opi, berarti Pak Opi startnya atau mulainya dari ini ya, kebun sumber benih pastinya Pak ya? Iya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih Pak, kita teman-teman juga pengen tahu nih Pak Opi ini dulu, tahun berapa Pak dulu melakukan pertama kali masuk ke pembibitan vanili atau kebun sumber benih, ini tahun berapa Pak dulu Pak? Kebetulan saya itu tahun 2018 itu di bulan Agustus itu ada penetapan sumber benih vanili, namanya vanili unggul lokal. Oke. Itu kita dapat SK-nya itu di 2018. Ya, alhamdulillah kita bisa memproduksi
benihnya itu 2018 akhir. Itu Mbak. 2018. Oke sih, berarti Ah, ah, masih udah kurang lebih jalan 4 tahun ya Pak ya, masih ya, terhitung baru, tapi kelihatannya sudah sangat sukses ya Pak Opi ya. ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Eh, Kalau boleh tahu Pak, itu bibitnya varietas apa Pak? Unggul lokal ya Pak ya? Unggul lokal Mbak ini, unggul lokal Oh, planifolia. oh, Mm, unggul lokal planifolia ya Pak ya. ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, teman-teman juga pengen tahu nih kira-kira ini biasanya Pak Opi untuk penyaluran bibitnya sendiri itu kemana Pak biasanya? Apakah daerah Sumedang aja atau Pak Opi juga ada apa pesanan atau request dari daerah-daerah lain apa gimana Pak Opi? Kalau masalah benih ini, Mbak, kita kebetulan bisa kerjasama sama pemerintah ataupun pihak swasta. Pihak swasta Oh, juga banyak yang pesan gitu. Mm-mm. oke, jadi kalau untuk pembibitan ini terbuka kerjasama baik itu dari program pemerintah, begitu juga swasta ya Pak ya tentunya ya. Ah, Kalau kalau betul. boleh tahu yang di belakang Pak Opi sekarang ini pembibitan yang sudah siap salur itu ada berapa banyak itu Pak Opi? Sepertinya banyak ya Pak ya. Berapa banyak itu Pak? Kalau sekarang tinggal 80.000, Mbak. 80.000. Nah itu rencananya 80.000 disalurkan polybag. kemana Pak Opi? Yang siap salur. Rencana sekarang kita ada penyaluran lagi ke Sukabumi, Oke. Tasik, kayaknya ke Pangandaran. Cuman itu Mbak yang saya tahu. Oh berarti berarti khusus Jawa Jawa Barat ya Pak ya Nah, untuk penyalurannya Pak ya. Kang, nggak ya, apa-apa nih, boleh diceritakan ke kita nggak nih Kang? Kita nih teman-teman juga pengen tahu nih kira-kira dulu tips sukses Kang Opi melakukan pembibitan ini gimana sih Kang? Atau mungkin kendala-kendala yang pernah Kang Opi hadapi? Mungkin ya tentunya di pembibitan ini kan banyak hal yang harus kita persiapkan seperti IUP gitu Pak ya. Gitu juga terkait legalitas-legalitas yang lainnya. Nah, bisa share ke kita nggak sih Kang tips sukses Kang Opi melakukan pembibitan ini gimana nih Kang? Boleh share ke kita tips-tipsnya nggak Kang? udah bisa, bisa Ya, Mbak. silakan. Nah, jadi kita kalau mau pembibitan, kita kunci utama itu dari sumber benih dulu Mbak. Satu. Oke, Terus kedua, kalau kita udah dapat punya sumber benih, baru kita ada istilahnya pemeriksaan apa segalanya nanti keluar SK Menteri. Yang pertama kita harus punya sumber benih dulu. Pertama, awal kita pertanian itu nggak segampang apa yang kita lihat gitu Mbak. Satu, kita harus punya sumber benih dulu yang benar-benar uh, udah beres pemeriksaan. Terus kedua, kita harus mempunyai IUPB. siap. Baik. Nah, yang Baik, yang ketiga, kita berarti kalau udah punya IUPB, udah punya sumber benih, baru kita bisa membuat seperti ini, seperti pembibitan ini, Mbak. siap, Jadi siap. itu Berarti kita harus ini Kang Opi ya. Tadi Kang Opi ada sebutkan tiga. Yang pertama kita harus punya kebun sumber benih. Yang kedua kita harus ujul IOPB-nya juga gitu. Nah, dulu Kang Opi kan kalau kita nggak punya kebun sumber benih, berarti kita nggak bisa melakukan pembibitan Kang Opi ya. nggak bisa, Mbak, karena sumber istilahnya pemerintah itu dibutuhkan itu ada sumber benihnya dulu, baru kita bisa melakukan pembibitan. Seperti itu, Siap, Mbak. siap. Kalau Kang Opi dulu ini untuk pembangunan kebun sumber benih butuh waktu berapa lama Kang Opi mengurus untuk izinnya apa segala macam butuh berapa lama Kang? Ya kebetulan kami itu Mbak istilahnya secara ini hampir 2 tahun, di, udah beres 2 tahun, 2 tahun masuk ke 2 tahun akhir, saya itu ada pemeriksaan langsung, Mbak. Oke, Ya, berarti kurang lebih 2 tahun ya Kang Opi ya dua untuk tahun. mengurus kebun sumber benih, legalitas Nah, IUPB juga ya. jadi kita itu setiap setahun itu hampir 2 kali Pak ada pemeriksaan sumber benih. Jadi tahu Oke. jadi sumber benih itu dari sumber kebun induk itu ada istilah kuota Mbak. Oh, kota. Gimana tuh Kang? Ya, jadi per 6 bulan itu kita itu bisa menghasilkan
benih itu berapa ribu polybag atau berapa sulur yang dihasilkan dari Oke. sumber benih itu. Ini kotanya ditentukan oleh siapa Kang Opi kalau boleh tahu? Itu ditentukan dari sumber benih juga, Mbak. Jadi kita itu Oh, itu dihitungnya per tajar. Jadi satu tajar itu bisa menghasilkan berapa polybag. Jadi semua eh, tajar itu kita hitung berapa, sulurnya berapa, nanti hasilnya jadi berapa. Seperti itu, Mbak. Jadi kita itu nggak bisa semena-mena untuk membuat benih sebanyak-banyaknya gitu, Mbak. oke. Ini biasanya pengecekannya itu dari mana Pak Opi? Dari Balitro atau dari mana Pak? Itu dari balai sertifikasi benih, Mbak, dari Dago. Kalau kita untuk Jawa Barat. Oh, dari balai ya Pak ya tentunya ya, Ya, dari balai. balai ya Pak ya. Nah, Siap, siap, siap. Wah, prosesnya lumayan panjang ya Pak Opi ya. Saya pernah dengar info Kang, kalau kita melakukan kebun sumber benih itu katanya harus steril ya Kang ya, nggak boleh dimasukin oleh orang-orang atau nggak boleh sembarangan gitu ya. Takutnya ada terkontaminasi. ya, Apa betul Kang Opi kalau kita melakukan kebun sumber benih harus seperti itu ya? iya, itu Oh, SOP-nya itu, Mbak. Karena perakaran panel itu di akar. Jadi oh semakin sering gitu. banyak orang yang lalu lalang melihat itu resikonya paling gede. Oh gitu ya Kang ya. Jadi harus benar-benar SOP-nya itu memang ditentukan juga ya untuk kita membangun suatu kebun Iya, sumber benih. Jadi karena dia ini termasuk tanaman yang dia ini ya berpengaruh ke dari akar. Jadi semakin banyak orang melalui lalang berarti semakin berpengaruh ke pertumbuhan atau gimana? Atau terkontaminasi atau gimana Kang? iya, iya itu resiko. Oke. Kadang-kadang kita itu nggak sadar. Kadang-kadang pucuknya itu kelihatannya itu banyak yang mati gitu, Mbak. Jadi pertumbuhannya itu jadi seolah-olah nggak bisa dipertumbuhan. Jadi agak Oke. kerdil. Ha-ha. Oh kerdil ya Kang ya. Berarti sangat berpengaruh ya Kang ya. Ha-ha. Ha-ha. Oke, siap-siap. Wah, luar biasa nih Kang Opi. Berarti kalau ada orang yang ingin berkunjung, misalnya nih Kang, mau berkunjung lihat kebun sumber benih, itu nggak boleh sembarangan berarti Kang ya, nggak boleh masuk, nggak boleh lalu lalang mungkin ya. Mm-mm. Siap-siap. Oke, baik Pak Opi, kita mau tanya-tanya lagi nih lebih lanjut nih ke Pak Opi nih. Misal nih Kang, kalau seandainya ada dari teman-teman Bapak Ibu di sini yang ingin melakukan apa ingin berkunjung nih ke kebun sumber benih Kang Opi, begitu juga mau melihat pembibitan Kang Opi, sekalian ingin melakukan pelatihan di sana. Ini apakah Kang Opi membuka peluang untuk itu Kang? Apakah boleh kita berkunjung ke sana Kang? Boleh ya? Iya. Kalau untuk kunjungan kita kan ada P4S, Mbak. Oke, Ya, siap. Mm-mm. nah, ada. Jadi bisa. Baik, baik, baik. Tapi tetap kita harus perhatikan prosedurnya ya Pak Opi ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini siap Pak Opi ini adalah untuk di Jawa Barat salah satu yang punya kebun sumber benih, begitu juga pembibitan ya. Nah ini Pak Opi sudah bergerak dari tahun 2018 dan tim Gamal sendiri pun lumayan ini ya, lumayan kaget juga dengan kesuksesan Pak Opi dalam melakukan suatu pembibitan hingga sukses sampai sekarang hingga infonya Pak Opi ini sudah ada ini ya, udah menjalin kerjasama dengan investor nih infonya Pak Opi. Itu kerjasama dengan investor ini dalam hal pembibitan atau bagaimana Kang? Boleh sharing ke kita Kang? Ya, Mbak, gimana? Iya, infonya kita dengar Kang Opi ini juga sudah sukses melakukan kerjasama atau bermitra dengan investor. Betul ya Kang ya? Ini kerjasamanya dalam hal apa nih Kang Opi? Alhamdulillah saya itu kerja sekarang ada investor dari PT Air yang ada di Jakarta. Dia Baik. jadi kebetulan saya pembenihannya dia itu dari buahnya gitu, Mbak. Yang Oke. ya uh, O- Oke, baik. Berarti Pak Opi ini kerjasama, Pak Opi dari support untuk benihnya, dan nanti investornya dari hasil produksinya gitu ya Pak Opi ya ya? itu Oke, dan ini khusus di Jawa Barat juga Pak, di daerah Sumedang, atau di provinsi lain? bisa, Mbak. Kalau itu emang kuota kita kurang pasti mengambil buahnya itu ke provinsi lain bisa.
Oh siap. Kalau investornya sekarang Pak, ini untuk berarti ada penanaman ini Pak ya, ada penanaman vanili tentunya gitu ya di daerah Sumedang saat ini. Iya, Oke siap. Oh berarti dengan investornya ini khusus untuk di Jawa Barat Sumedang sendiri Pak ya, betul ya? mm, Oke baik, enggak luar bisa. biasa. Iya, Mbak. Jadi kalau untuk hasilnya itu bisa kita seluruh Jawa Barat kita kita beli. Kalau memang kebutuhan lebih banyak. Siap siap. Berarti kalau misalnya nih Kang Opi, baik, kalau misalnya ada dari Bapak Ibu di sini yang ingin kerjasama dengan Kang Opi, baik itu dalam pembelian bibit, baik itu dalam ini apa kerjasama dalam buah juga, berarti Kang Opi membuka peluang ya untuk kerjasama ya Kang ya, Nah, mau itu di daerah, apakah Kang Opi hanya membuka peluang untuk di Jawa Barat aja, apa gimana Kang? enggak. Kita kalau itu, Mbak, kalau ada yang nawarin, kita bisa dibeli juga, gitu, Mbak. Karena kebutuhannya mungkin bisa melebihi banyak, Mbak. Siap siap. Tapi Hmm. kalau Kang Opi sendiri ini nggak ada rencana nih Pak buat ini apa berarti Kang Opi ini kan bergerak di kebun sumber benih sampai pembibitan. Hingga saat ini kan Hmm. Kang Opi pasti sudah melihat prospek ke depannya panili ini tentunya bagus ya Pak ya. Ya dari Nah, segi harga juga sangat menjanjikan juga. Kang Opi belum ada rencana nih Pak mungkin untuk bangun gudang untuk pembelian ini Pak pembelian bibit vanili kering, beans atau vanili basahnya. Ini belum ada rencana nih Kang Opi. Apa gimana Kang? udah, Mbak. Kebetulan Oh, saya tahun sekarang dibentuk lagi koperasi perkebunan. Itu tujuannya kita untuk menampung jenis-jenis rempah di sini, terutama yang ada di wilayah Sumedang. wah, luar biasa. Ini dalam tahun ini Kang Opi ya? Iya, betul. Oke, siap-siap. Wah, luar biasa nih Kang Opi. Oke, baik Kang Opi. Tadi kita udah tanya-tanya Kang Opi banyak sekali ya, ya mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari Kang Opi yang dari dulu sempat di lada ya Kang ya, sempat untuk Hmm. pembibitan lada, sampai beralih ke panili hingga sukses sampai sekarang, sampai bermitra dengan investor nih infonya dari perusahaan dari Jakarta ya Pak ya. Iya, Nah, betul. ini Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu bisa petik ya satu apa dari pertemuan kita hari ini dari sharing Kang Ngopi ini. Tadi juga Kang Ngopi bisa sampaikan juga kalau antara Bapak Ibu ingin melakukan suatu pembibitan tentunya kita harus punya kebun sumber benih terlebih dahulu. Kita harus clearkan dulu dari legalitas, IUP segala macam ya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Nah tapi Pak Opi juga tadi sampaikan sangat membuka kerjasama, peluang kerjasama apabila di antara Bapak Ibu di sini tertarik untuk bergerak di komoditi perkebunan tentunya ya khususnya di tanaman rempah vanili. Jadi Kang Opi ini sangat membuka peluang kerjasama atau mungkin Bapak Ibu ingin cek dulu ke Pak Opi di Sumedang, lihat pembibitannya, lihat kebun sumber benihnya, boleh saja ya Kang ya, sangat Hmm. terbuka untuk kita berkunjung ke sana apabila Bapak Ibu ingin tertarik. Kita mungkin bisa cek dulu, kita bisa melakukan pelatihan juga di sana, Kang Opi menerima ya Kang Opia apabila ada Ya. yang ingin melakukan pelatihan boleh juga Bapak Ibu nanti infokan aja ke kami apabila antar Bapak Ibu ini ingin ya mungkin tertarik di komoditi perkebunan di sini sudah ada Pak Upi ya yang mungkin akan melatih memberikan ilmu-ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi Pak Upi sudah sampaikan ya terkait suksesnya dalam melakukan pembibitan vanili ini itu juga berinvestor melakukan kerjasama dengan investor. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa sesi diskusi apabila dari Bapak Ibu yang ingin ada, yang ingin bertanya mungkin. Nah silakan berhubung Pak Opinya langsung kita hadirkan di sini ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada rencana dalam melakukan pembibitan vanili barangkali atau mungkin ingin bekerja sama dengan Pak Opi barangkali. Nah, kebetulan Pak Opi sudah ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan mungkin terkait budidaya juga boleh kita tanyakan ke Pak Opi. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ingin bertanya, kami silakan hidupkan audio dan kameranya, silakan langsung bertanya. Berhubung Pak Opi lagi berada di sini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin boleh tulis di room chat juga, silakan ya Bapak Ibu ya. Florentina Widari, silakan Bu. Pak, itu minimal pembelian bibit berapa, Pak? Kalau saya itu dari 1.000, Bu. 1.000 per. 1000, 1000 polybag ya? Ah, ah.
1000 polybag itu berapa duit, Pak? Kalau 1000 itu kisaran eh, kita jualnya 12.000 Bu di sini di lokasi. Oh, di lokasi ya. Terus panjangnya Pak sudah seberapa Pak kalau ini? Kalau saya hitungannya umur Bu. Kita Oh, penjualan di atas 5 bulan Bu. Jadi maksimalnya 5 bulan. Jadi itu udah siap di lapangan. berapa daun Pak kalau 5 bulan itu Pak? 5 bulan itu di atas 6 daun Bu. Oh, di atas 6 daun ya. 12.000 per polybag, minimal 1.000 gitu ya Pak ya. Terus stok bibit yang ada apa Pak? Kalau sekarang kita punya 80.000. Enggak, maksudnya jenisnya Vania 1, Vania 2 atau Unggul lokal Bu. Unggul lokal planifolia. oh, unggul lokal planifolia. Vania satunya enggak ada ya Pak? Kebetulan F1 dan F2-nya kita baru umur 1 tahun, belum bisa kita dilegalkan Bu. Ya, ya, ya. Nah, Ya nanti kalau ada kebutuhan nanti minta nomor HP-nya ya Pak ya. ya Bu. Terus Nanti untuk ini kita Pak, share kontaknya Pak Opi ya Bu ya. Nanti kita ya. share ya. Terus Oke, baik. seandainya satu lagi ya Bu ya, seandainya ada yang ingin membuka kebun di Jawa Barat itu Pak Opi bisa membantu enggak Pak? Bisa Bu. Bisa. Bisa Kalau ya. untuk wilayah Jawa Barat. Ya udah nanti japri aja Pak kalau ada kebutuhan untuk ini Pak buka kebun Pak. Pasti HP Bu, siap. Saya tunggu. Iya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Al Hakim. Silakan Pak Al Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat untuk Bu host kita yang telah memberikan kesempatan kita untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Iya. Iya kan? Pak Opi, Ya, Pak, saya dari Riau Pak. Kepulauan Meranti, kita di daerah iklim tropis Pak, panas tepi pantai. Apakah bisa ditanami vanila pertama? Kemudian untuk pasarnya harga berapa? Dan nanti ketika berbuahnya berapa tahun? Kita ingin belajar dulu tentang kalau di sini mungkin ada itu kan tadi oleh kelapa. Terima kasih. Silakan Kang Opi, boleh ditanggapin Kang. Oh iya. Kalau menurut saya nih Pak Taiwan ya. Pak Al Hakim. Kalau Pak kan, kalau menurut saya itu kalau dekat pantai itu justru lebih bagus. Kalau menurut saya, karena semakin rendah itu buah. Wah, sepertinya jaringan Kang Opi ini sedikit bermasalah ya Pak Al Hakim ya. Karena ini Kang Opi ini tinggalnya dekat iya, dekat perbukitan nih Pak. Jadi agak sinyal sedikit bermasalah Pak. Antar. Mungkin kita boleh tunggu sebentar ya Pak Al Hakim ya. Ya Mbak. Karena ini kan baru mau berbunga aja dia putus dia kan, belum jadi berbuah. Iya, betul. Nggak tahu kalau di sini kan di Riau kan banyak ini lahan-lahan juga kan. Banyak juga yang di bawah pohon kelapa. Itu pantai kita, tapi berbatasan dengan Selat Melaka kan, termasuk salah satu kopi Liberica Meranti gitu kan, Anugerah Pesona Indonesia, kopi favorit. Itu kalau ini Pak Opi sudah bergabung kembali nih. Halo Kang Opi. Halo Kang Opi. Halo Kang Opi. Nah. Halo Kang Opi, bisa dengar suara saya Kang Opi? Oh iya Mbak. Udah. Boleh, silakan dilanjut Kang Opi. Pertanyaan dari Pak Wisnu, Pak Al Hakim tadi pertanyaannya apakah bagus jika ditanam di tepi pantai ya, yang daerahnya mungkin daerah panas. Silakan dilanjut Kang Opi. Ya, kalau dekat pantai itu justru lebih bagus kalau menurut saya. Itu Mbak. Karena beda dengan yang ketinggian di atas 500.
Kalau dekat pantai itu pasca panen itu lebih cepat. Terus kedua eh, hasilnya lebih beda. Itu lebih banyak yang dekat pantai. Oke, jadi bagus ya Pak ya apabila ditanam di Nah, dekat pantai ya Pak ya. nah, nah. Oke, tadi Pak Al Hakim juga tanyakan juga nih Pak terkait harganya nih. Itu untuk harganya sendiri Pak, itu kan seperti yang kita ketahui vanili ini ada vanili kering, ada vanili basah. Kalau untuk prospek harganya saat ini apakah bagus nih Kang Opi? Gimana Kang kira-kira Kang? Kalau saya itu buka harganya itu sekarang itu di kisaran yang basah 100, yang keringnya 1,5, Mbak. Oke, Kita buka ini harganya gitu. Ya, oh itu yang vanili kering 1,5, yang basah berapa ya, Kang tadi? Maaf. 100. Oh 100, ya begitu Pak Al Hakim. Hmm. Oh iya. Itu rentang masa panennya semenjak dari tanam sampai ke panen kapan? Berapa bulan itu? Dua tahun. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Nanti Ya. setelah 2 tahun per bulan lagi atau gimana? Jadi kita itu kisaran 1 tahun. Kalau kita penanaman udah 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan lah. Kita itu biasanya kalau cuacanya normal itu di bulan Mhm. Agustus itu keluar bunga. Keluar Bulan bunga berapa? bulan Agustus. Agustus ya? Iya, iya. Nah, keluar bunga. Nanti itu di bulan 4 atau bulan 5 itu pasca panen. Ya, tahun depan. Jadi pas berbunga lagi itu tetap biasanya kalau cuacanya betul, kalau sekarang nggak tentu, itu tetap di bulan Agustus September itu pasca keluar bunga. Jadi itu Pak. Oh, satu tahun sekali, Pak ya? Tahun sekali itu pasca panennya. Terus panennya untuk 1 hektar berapa ukurannya, Pak? Itu 1 hektar itu biasanya kita kalau penanaman 1,5 ke 175 itu masuk 3.500 pohon, Pak. Oh, 3.500 pohon ya. Ya. Kemudian kalau untuk 3.500 pohon itu bisa menghasilkan berapa ini vanilinya? Paneli basah. Ya. Kalau paneli itu bisa direkayasa, Pak. Bapak itu maunya berapa kilo satu tajam? Itu, Pak. Paneli itu bisa direkayasa sebetulnya. Bisa 2 kilo, bisa 1 kilo, bisa 1,5 kilo, bisa 3 kilo, bisa 5 kilo, bahkan bisa 10 kilo juga bisa, Pak. Mantap itu yang 10 kilo itu, Pak. Caranya Ya, gimana? yang penting paneli itu banyak gantungan, Pak. Sulur yang Oh, gantung begitu. banyak, ya berarti banyak pula untuk menghasilkan. Ini barang-barang tergantung ini yang banyak menghasilkan, Pak. Ya, maksudnya Pak, Yang digantung-gantung itu melalui cabang-cabang atau apanya tadi ya? oh, Harus di ruangan tertutup. yang sulur gantung ini yang seperti ini, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, bukan yang nempel di sini. Ini untuk dibuahkan. Oh gitu. Ini ya. Jadi kalau kita pengen 10 kilo berarti sulur ambil aja ini 1,5 kilo. Satu sulur ini 1,5 kilo. Berarti kita harus punya berapa sulur yang gantung ini. Nanti kita ikat ke tiang baru, enggak? Enggak, jangan Pak. Soalnya kalau Dibiarkan aja. dibiarkan seperti ini Pak. Nanti satu batang yang Bapak beri itu tingginya berapa ya? 2 meter ya? Jadi tanjakan itu. Ini 180. 180 ya. Nah, Bisa menghasilkan nanti 10 kilo itu, Pak, kalau diberi yang seperti itu. jadi hitungannya gimana sulurnya ini Pak? Oh Kalau gitu. ini Sasa. makin banyak berarti semakin Iya. banyak pula untuk buang. Seperti itu Pak. Iya, iya. Nah, Ya. Baik Pak Al Hakim Kemudian- sudah masih ada silakan Bentar, Pak. Bu. Karena kita ingin tahu sebenarnya cara dari bibit, kemudian harga 1 hektar, dan juga hasilnya 1 hektar nanti. Baru kita ingin tahu apakah kita ingin laksanakan untuk vanili, tambahan dari kopi atau gimana gitu. Untuk hasil keringnya 1 hektar ada berapa, Pak? dari 10 kilo itu perhitungannya dari 10 kilo basah itu bisa
1,9 sampai 2 kilo Pak, basah kering. Oh, 10 kilo. Hmm, itu bisa Jadi menghasilkan, satu kilo. ya rempah itu rata-rata segitu Pak, 1,9 sampai 2 kilo kering. Oh, berarti ya 18% ya. 18-19% ya. Iya, Rendemennya. 19. Iya. Oke Pak, makasih banyak Pak informasi dan ilmunya. Nanti kalau minta kontak dengan Ibu Sasanya. Mbak Sasanya lagi lagi ada yang lain ingin bertanya itu. Ya, Udah boleh, ada yang boleh. jempol-jempol tangan. Makasih Siap, banyak. siap. Yuk. Sama-sama Pak Al-Hakim. Semoga membantu ya Pak. Nah, baik. Terima kasih Kang Opi. Begitu juga nih tadi sepertinya ada Pak Rahmat Sigit ingin bertanya juga nih. Halo Pak Rahmat. Tadi sudah open kamera nih. Halo Pak Rahmat Sigit. Ya, atau kalau Pak Rahmat Sigit belum bisa kita sapa. Ini ada Pak Dasah Bartim juga nih ingin bertanya. Halo Pak Dasah Bartim, selamat siang. Masih di mute Pak, masih di mute audionya. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih Bu Tika bisa bergabung Ya. di Gamal Institute. Sama-sama Bapak. Silakan Kami Pak. nanya dengan Pak Opi tadi. Mungkin kami dari petani, ini walaupun belum ada yang menanam, mungkin ke depan mungkin ada yang minat. Ya. Kalau untuk yang budidayanya, mungkin dari petani ataupun orang itu bisa-bisa saja. Nah, untuk tuan bibit itu tadi, Pak Ovi tadi ada yang menyediakan yang harganya sekitar 12.000. Yang jadi pertanyaan gini Bu, sementara di usaha di perkebunan maupun pertanian ini yang menjadi kendala biasanya kadang-kala di pemasaran. Apakah Pak Ovi atau bagaimana kalaupun nanti kami dari luar Jawa Bu, jadi di Kalimantan Tengah. Jadi kalaupun nanti ada produksi panen, itu pemasarannya gimana Bu? Supaya kami nanti tahu bisa untuk memasarkan. Jangan sampai kami bisa budidaya, bisa menghasilkan, tidak bisa memasarkan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dasar Bartim untuk pertanyaannya. Untuk Kang Opi, halo bisa dengar suara saya Kang Opi? Ya, boleh silakan langsung ditanggapin Pak. Tadi Pak Dasar Bartim bertanya untuk pemasarannya. Kira-kira ini kedepannya seperti apa untuk pemasarannya Pak ya? Apabila ada dari tim atau petani, begitu juga dengan Pak Dasar Bartim ini ingin berbudidaya, nanti untuk pemasarannya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah ada jaminan? Silakan Kang Opi. Insya Allah Mbak, kalau untuk pemasarannya kita kebetulan ada koperasi perkebunan itu, walaupun di luar Jawa kita mudah-mudahan bisa menerima barang yang ada di luar Jawa. Bukan kemudian supaya bisa gimana caranya kita bisa merekrut semua petani yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Kita bisa nampung. Mantap, terima kasih. Wah, Kita minta share ke lab ini soal nomor kontaknya Pak Opi tadi mungkin bisa. Siap, mantap. Makasih Kang Opi, luar biasa ya. Jadi Kang Opi ini juga lagi membentuk satu koperasi ya Bapak Ibu ya, yang nanti koperasi ini akan dimanfaatkan untuk menampung semua hasil produksi dari vanili. Tapi bukan hanya untuk di Jawa saja, tapi membuka peluang untuk provinsi-provinsi lain atau di luar Jawa. Begitu ya Kang Opi ya. Ya, Oke, betul, baik. betul. Kita untuk penanya selanjutnya di sini sudah ada Pak Rahmat Sigit. Silakan Pak Rahmat Sigit. Ingin bertanya apa Pak? Silakan. Selamat sore Pak Opi. Mungkin di sini sore, di sana siang ini. Pak Opi, sebenarnya nama saya Sigit Rahmat Nugroho, asal dari Bekasi. Bertepatan ini saya posisi sekarang di Jayapura. Oh iya. Saya kenal Vanili sudah 2 bulan itu karena saya tugas di sini. Ternyata Vanili itu di sini sangatlah banyak, tapi karena mungkin untuk penjualannya kurang, jadi saya itu iseng-iseng. Oh, ternyata ikut grup ini, ternyata penjualannya itu yang agak susah Pak Opi. Mungkin kalau bisa kerjasama, saya dengan di sini warga-warga sini petani, mungkin suatu saat kita bisa komunikasi dan kerjasama. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih oleh grup ini sama Mbak hostnya juga sudah bisa menggabungkan kita, mengenalkan kita tentang vanili.
Mungkin itu saja Pak. Mungkin 2-3 bulan lagi saya balik ke Bekasi, mungkin saya akan silaturahmi ke Pak Opi, dan semoga kita akan menjalin komunikasi lebih lanjut lagi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Rahmat Sigit untuk ininya ya. Oh, di sini ada Ibu Dini nih untuk penanya terakhir ya, Ibu Dini. Halo, selamat siang Ibu Dini. Ya, selamat siang. Oke, Bu Dini, silakan Bu Saya Dini. izin bertanya. Ya, silakan Bu. Iya, tadi kan udah dijelasin juga ya dari Pak Opi, dari Pak Ahmad juga ada beberapa yang memang kesulitan gitu ya dari petaninya untuk memasarkan. Nah, kebetulan juga kita dari anak-anak muda ini berencana nih Pak, dari beberapa kita udah bergerak untuk edukasi ke petani gitu tentang bagaimana cara memasarkan produknya. Karena seperti kita tahu ya pada saat ini tuh kebanyakan dari petani kurang begitu tersejahterakan gitu atas hasil penanaman bibitnya, atas produksi yang beliau lakukan gitu ya. Jadi dari sini kita sebenarnya mencari cara gitu untuk dapat menghubungi langsung gitu dari pihak petani maupun pihak dinas, karena kami juga dengan senang hati untuk membantu apabila dibutuhkan untuk dari edukasi ke petani untuk mengenai pemasarannya dan lain-lain. Dan kebetulan kami juga masih berencana untuk memahami gitu ya bagaimana vanili persebarannya di mana aja, dan hal yang kami tanyakan itu kemarin adalah dari sekian banyaknya tempat ya di Indonesia untuk pembudidayaan vanili ini, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi gitu Pak daripada satu daerah dan daerah lainnya? Kalau misalnya di Jawa Barat atau di Kalimantan atau di Sulawesi, apakah memang dari cuacanya, terus nanti untuk final akhirnya itu mempengaruhi nggak terhadap harga jual gitu dari masing-masing daerah tersebut? Apakah memang ada potensi lebih berpeluang mencari pasar atau lebih mudah gitu terpasarkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua kemungkinan nanti juga dari Mbak Sasa atau Mbak Tika ya untuk ada grup gitu ya yang difasilitasi itu, nanti mungkin kami bisa mengadakan audiensi itu dengan teman-teman yang lain di mana permasalahan yang ada akan kami bantu coba atasi bersama-sama gitu, didiskusikan baik, karena kita juga kerjasamanya dengan dinas terkait juga. Jadi mungkin nanti akan ada kolaborasi atau bisa bekerja sama lebih lanjut, karena kami juga masih harus perlu tahu gitu permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana persebarannya, potensi-potensi apa yang ada, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dini ya untuk masukannya dan juga pertanyaannya. Ya, Pak Opi boleh mungkin langsung ditanggapin. Pak Opi silakan. Tadi Mbak Dini bertanya tadi terkait beberapa perbedaan di beberapa wilayah, mungkin apakah berpengaruh gitu terkait mungkin pertumbuhan gitu ya. Begitu juga akhir finalnya itu lebih ke hasilnya, apakah berpengaruh juga, begitu juga dengan harganya. Kira-kira bagaimana Pak Opi? Boleh langsung ditanggapin, Kang Opi silakan. Kalau kalau perhitungan ini Mbak, kalau masalah perbedaannya itu dari suhu aja. Jadi yang MDPL-nya istilahnya di bawah 500, berarti pasca panennya menurut saya ini di lapangan itu lebih cepat. Itu lebih lama. Terus kedua, yang MDPL-nya di bawah 500 rata-rata daun agak kusam, kurang sehat. Tapi hasil buahnya beda, lebih banyak. MDPL-nya di atas 500 itu warna daun itu lebih mengkilap, tapi hasil buahnya itu lebih istilahnya cenderung kurang karena fokusnya ke masalah daun atau ke masalah telur. Terus ketiga, itu pasca panen yang di atas 500 itu cenderung agak lebih lama karena udaranya karena terlalu dingin. Tapi masalah buah yang di atas 500 itu lebih panjang, terus kedua agak kurang gemuk. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat itu masalah hasil itu kadang-kadang si pembeli itu jarang nanyain jarang nanyain gimana. Yang penting paneli itu paneli lah, seperti itu. Nggak ada pengaruh. Yang cuman bedanya itu pengaruhnya itu paneli hutan dan
yang asli. Oke. Baik, baik Pak Opi, berarti sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap daerah-daerah tertentu mungkin dari ketinggian gitu di mana panil ini ditanam ya Pak Opi ya. Baik Mbak Iya, Dini, betul. bagaimana Mbak Dini, mungkin masih ada tanggapan? Oh iya, iya. Berarti Cukup itu Mbak Dini? ibaratnya mungkin hasil akhirnya ya, yang Hmm. daripada 500 sama kurang dari 500 Pak. Berarti untuk memang ada beberapa daerah yang kurang dari 500 apa bagaimana Pak? Apa mungkin dianjurkan tergantung ke wilayahnya daerah tersebut apa bagaimana? Gini Mbak Dini. Jadi kalau kita penanaman di bawah 500 itu pasca panennya itu lebih cepat bedanya. Kalau di atas 500 berarti agak lama sedikit. Cuman itu bedanya. Oke. Baik. Oke. Bagaimana Mbak Dini, cukup? Satu lagi Mbak Cike. Ya, silakan. Kan tadi Pak Opi udah ada ini ya Pak ya, tidak investor. Nah untuk nanti pas setelah pasca panen berarti udah ada ini ya Pak ya, yang menampung dari perusahaan investor tersebut apa tetap ada bisa kolaborasi gitu Pak untuk hasil keringnya? Ya Mbak, gimana Mbak? Diulang. Iya. Kan Pak Opi tadi udah ada investor ya. Ya gimana, berarti Kak boleh tolong dibantu. Ya, baik. Terdengar nggak ya? Ya, Kang Opi masih di mute. Ya, tadi Mbak Dini sampaikan tadi bahwa kalau ada ini ya terkait investor atau pembelian hasil produksi nanti bisa dibantu ya. Begitu juga Bisa, Mbak Dini bisa. tadi. Bisa ya Kang bisa. ya? Bisa Oke. itu Mbak. Oke, siap. Gimana Mbak Dini? Apakah masih ada tanggapan atau sudah cukup? Terima kasih. Iya, nanti untuk grupnya nanti boleh invite grup yang sudah di-share Mbak Sasa ya Mbak Dini ya. Terkait tadi yang Mbak Dini sampaikan, boleh di-invite untuk grupnya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini karena waktu kita juga sudah ini ya, sudah terbatas. Tadi Mbak Sasa sudah share link grup tadi ya. Jadi Bapak Ibu boleh invite grupnya untuk kita diskusi lebih lanjut. Nanti kita masukkan juga Pak Opi. Jadi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Opi, boleh ya. Nanti kita bisa saling diskusi di room chat. Ini sepertinya Pak Opi juga sudah capek juga nih berdiri ya Kang Opi ya. Gimana Kang Opi, masih semangat nih Kang? Aman ya Kang ya? Aman. Ya. Makasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, acara ini kami akhiri ya Bapak Ibu ya. Semoga acara ini, pertemuan kita pada hari ini sangat bermanfaat ya. Mungkin Bapak Ibu nanti silakan boleh berkomunikasi dengan Popi langsung atau nanti boleh difasilitasin oleh Mbak Sasi juga ya. Gitu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin acara ini kami tutup Bapak Ibu. Semoga acara ini bermanfaat ya Bapak Ibu yang ingin memulai atau ingin berusaha di komoditi perkebunan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kang Opi di Sumedang untuk waktunya Kang. Terima kasih banyak. Ini Kang Opi udah dari tadi nih walaupun jaringan kita kurang maksimal. Terima kasih banyak Kang Opi udah bersedia kami undang untuk jadi narasumber di webinar kita pagi ini. Ya, seperti yang tadi sampaikan Kang Opi juga, apabila Bapak Ibu ada yang ingin bekerja sama dengan Kang Opi atau itu juga pembelian bibit gitu ya, Kang Opi sangat membuka kerjasama terkait hal ini begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, yang meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih, kami dari Gamal Institute, begitu juga dengan Putri Mandiri Plantation, kami pamit undur diri. Bapak Ibu, semoga webinar kita ini bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, untuk komunikasi kita selanjutnya boleh invite grup yang sudah kami share di room chat ya. Terima kasih banyak Kang Opi, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Kang Opi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kang Opi. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih.